Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Pak Darto. Pada video kali ini Bapak akan membahas soal-soal untuk persiapan PAT. Belum Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan kalian yang belum subscribe silahkan kalian bisa subscribe dan jangan lupa klik ya tombol loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan dengan video-video Bapak yang tentunya akan bermanfaat. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Jika katak pada rantai makanan di atas hilang, maka akan terjadi karena katak itu makanannya ular, maka kalau kataknya habis, maka ularnya kelaparan. Nah, akhirnya kataknya berkurang. Demikian pula kalau kataknya berkurang karena katak itu makanannya elang, maka elangnya juga ikut berkurang. Sedangkan di sini belalang itu biasa dimakan oleh katak. Kalau yang makan tidak ada, otomatis belalang bertambah. Jadi belalang bertambah, katak berkurang, elang berkurang. Maka pilihannya adalah A ya. Yang A jawabannya. Belalang bertambah, ular berkurang, elang berkurang. Nomor 19. Dua makhluk hidup yang mempunyai hubungan herbivori yaitu yang A tikus dan kucing, B kambing dan rumput, C semut dan kupu, D tali putri dengan beluntas. Nah, kalau hubungan herbivori dilihat dari kata-katanya herbivori, berarti artinya ada hubungannya dengan hewan yang herbivora. Hewan herbivora itu adalah hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti kita di sini bisa memilih hewan yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Yang cocok B itu kambing dan rumput. Kalau yang A, tikus dan kucing, ini adalah hubungan memakan ya, hewan dimakan dan memakan. Jadi tikusnya dimakan kucing. Nah, ini nanti masuknya adalah predasi ya. Kucingnya berarti namanya predator. Kemudian yang C itu semut dengan saling netral ya, ini berarti hubungannya netral. Kemudian yang D tali putri dengan beluntas. Nah, tali putri itu yang warnanya kuning tuh ya, pada tanaman daun luntas. Nah, ini hubungannya jelas. Tali putri itu adalah benalu, berarti merugikan dan merugikan beluntas, sehingga di sini adalah parasitisme, yang satu untung, yang lainnya rugi. Kegiatan manusia di bidang pertanian turut mempengaruhi ekosistem di dunia. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan A. Pemanasan global, B. Eutrofikasi, C. Hujan asam, D. Menipisnya lapisan ozon. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan yang biasanya di dunia pertanian. Nah, kalau pupuknya berlebihan, nanti sisa-sisa pupuk yang berlebihan nanti akan terbawa oleh air hujan. Menuju ke rawa-rawa ataupun menuju ke sungai-sungai. Akibatnya apa? Akibatnya di sungai nanti akan tumbuh tanaman-tanaman air, tumbuhan-tumbuhan air yang subur sekali tumbuhan air, sehingga tumbuhan air yang subur itu nanti akan berakibat apa? Akibat mengganggu makhluk hidup di dalam air itu. Kalau itu sungai ya berarti mengganggu kehidupan di sungai itu ya. Di sungai itu, di dalam air sungai itu tentunya banyak makhluk hidup yang di sana, ada ikan, ada tanaman-tanaman air akan terganggu. Mengapa? Karena tanaman-tanaman yang ada di dalam air maupun hewan yang ada di dalam air akan merasakan kekurangan oksigen, di mana oksigen yang terlalu di situ akan banyak diserap oleh tanaman-tanaman air ya, misalkan enceng gondok gitu ya, banyak menyerap oksigen dari dalam air, sehingga bagi ikan dan tanaman-tanaman air akan kekurangan oksigen, menyebabkan kematian ikan-ikan maupun tanaman-tanaman air. Di samping kekurangan oksigen, juga mereka kekurangan sinar matahari ya, sinar mataharinya berkurang, dan sinar matahari itu dibutuhkan oleh tanaman-tanaman air untuk fotosintesis juga. Jadi di dalam air itu juga terjadi fotosintesis, membutuhkan sinar matahari. Kalau tertutup oleh tanaman-tanaman air yang begitu banyak, itu menyebabkan tanaman di dalam air maupun hewan dalam air akan merasa terganggu dan akan mati ya, tentunya perkembangannya tidak bisa maksimal itu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan eutrofikasi ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, apa itu pemanasan global? Kalau pemanasan global itu adalah kenaikan suhu bumi ya, yang semakin tinggi. Itu penyebabnya adalah pembakaran hutan, kendaraan bermotor. Itulah yang menyebabkan CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan nanti akan menyebabkan CO2 di lapisan atmosfer menjadi menebal. Nah, sinar matahari yang masuk mestinya
akan dipantulkan ke angkasa ya, pantulkan ke angkasa. Nah, oleh karena di sini terakumulasi CO2, akibatnya apa? Akibatnya pancaran sinar matahari yang dipantulkan bumi nanti tidak bisa terlepas ke angkasa. Sehingga apa? Ini akan dikembalikan lagi ke bumi sehingga menyebabkan efek panas. Nah, ini yang juga sering disebut dengan efek rumah kaca ya, greenhouse effect. Sekarang kalau hujan asam. Hujan asam itu adalah air hujan itu bersifat asam ya, pH-nya rendah. Ini disebabkan oleh kandungan asam sulfat, asam nitrat yang ada pada air hujan. Penyebabnya gas-gas semacam sulfur dioksida juga nitrogen oksida bereaksi dengan air hujan yang nanti dampaknya akan banyak sekali menyebabkan kerusakan, baik kerusakan gedung-gedung atau kerusakan pada logam-logam, bahkan juga merusak tanaman. Kemudian yang D ya sekarang, yang D, menipisnya lapisan ozon. Kalau menipisnya lapisan ozon ini penyebabnya adalah penggunaan gas freon atau CFC yang banyak digunakan baik untuk AC, untuk lemari pendingin, ya, untuk deodoran dan sebagainya. Nah, nomor 21 berkaitan dengan tata surya yang soalnya urutan planet dari yang terkecil ke planet terbesar berikut ini yang benar. Baik, kita tuliskan dulu urutan planet. Yang kalau urutan kedekatan dengan matahari urutannya dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ini urutan paling dekat dengan matahari, berarti Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau urutan paling kecil ya, paling kecil adalah nomor 1 adalah Merkurius, kemudian nomor 2 adalah Mars, nomor 3 adalah Venus, 4 Bumi, 5 itu Neptunus, Uranus, Saturnus, 8 adalah Jupiter yang paling besar. Pilihan yang tepat B ya, Merkurius, Mars, dan Bumi. Baik, nomor 22. Benda langit yang bersinggungan dengan atmosfer bumi kemudian terbakar habis di atmosfer adalah, kita gambar sedikit. Nah, misalkan di sini ada bumi dan di sini ada atmosfer. Nah, di sini ada batu-batu angkasa yang ditanamkan dengan apa ini? Ini kita namakan dengan meteoroid. Nah, meteoroid ini suatu saat bersinggungan dengan atmosfer di sini, maka menyebabkan batu-batu angkasa ini terbakar dan habis. Kita namakan sebagai meteor. Ada pula sisa-sisa dari batu yang terbakar ini kadang-kadang bisa jadi ini jatuh ke bumi. Jangan sampai terjadi kalau bisa ya. Nah, ini meteoroid yang terbakar jadi meteor, kemudian sisa jatuh ke bumi. Inilah yang meteorit. Meteorit. Nah, jadi hampir sama ya. Ada meteoroid, ada meteor, ada meteorit. T yang bersinggungan, yang pertanyaannya ini benda langit yang bersinggungan dengan atmosfer bumi, kemudian terbakar habis di atmosfer dinamakan dengan meteor. Nah, kemudian asteroid itu apa? Nah, kita jelaskan sekarang. Asteroid itu adalah planet-planet kecil. Jadi letaknya di mana? Letaknya antara Mars dan Jupiter. Jadi kalau lah ini matahari, kemudian di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, di sini setelah Mars ini di sini ada namanya asteroid atau planetoid. Kemudian di sini baru Jupiter. Nah, planet-planet kecil yang atau yang letaknya antara planet Mars dan Jupiter ini namanya asteroid. Asteroid. Itu ya asteroid. Oke, sekarang yang komet. Apa itu komet? Komet itu benda langit yang lintasannya sangat lonjong ya. Kalau lintasannya planet-planet ya itu adalah elips matahari, planet-planetnya itu lintasannya elips. Kalau komet nanti lintasannya lonjong, ekornya menjauhi matahari. Udah sekarang satelit. Satelit itu apa? Satelit itu benda langit yang mengitari planet. Oke, sekarang nomor 23. Berikut ini peristiwa yang disebabkan revolusi bumi kecuali. Nah, A. Pergantian musim. B. Terjadinya siang dan malam. C. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulan. D. Perbedaan lamanya siang dan malam. Revolusi. Revolusi bumi itu apa? Revolusi bumi itu
perputaran bumi mengitari matahari. Jadi ini mataharinya sudah digambar tadi, buminya mengitari matahari ini ya. Nah, ini mengakibatkan ada 4 yang perlu kamu ketahui ya. Ada 4. Yang pertama, pergantian musim ya, pergantian musim. Yang kedua adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Dan yang ketiga adalah terlihat rasi bintang yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah gerak semu tahunan matahari. Kita lihat sekarang pilihan optionnya revolusi yang pergantian musim. Betul, terjadi siang dan malam bukannya akibat dari rotasi ya, ini akibat rotasi. Terlihat rasi bintang yang berbeda setiap bulan. Nah, ini akibat dari revolusi. Ini benar juga, berarti benernya ada lagi ya. Yang D, perbedaan lamanya siang dan malam. Ini termasuk akibat revolusi, berarti termasuk ya akibat revolusi. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Gerhana bulan dapat terjadi jika posisi bulan terletak pada nomor 1, 2, 3, 4. Ini ada gambar ya, ini gambar seperti ini. Jadi gerhana bulan itu apa? Ya, gerhana bulan itu artinya cahaya bulan tertutup. Jadi bulan kelihatan gelap. Harusnya bulannya terang. Nah, kalau gerhana bulan berarti bulannya gelap ya, karena tertutup. Tertutup oleh apa? Nah, kita gambar ya. Jadi kalau di sini misalkan ada matahari, di sini ada bulan. Bulan itu kan mendapat sinar dari matahari ya, mendapat sinar dari matahari. Karena bulan kan tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Dia mendapat cahaya dari sinar matahari. Cahaya matahari yang mau menuju ke bulan ini ketutup oleh bumi. Di sini ada bumi yang nutupi, sehingga bulan di sini jadi gelap. Enggak, orang di bumi melihat bulan gelap. Apa gelap? Karena ketutup oleh bumi, sinar dari matahari ya, cahaya dari matahari ini. Maka inilah yang terjadi, yaitu gerhana bulan. Artinya bulan tidak kelihatan terang tapi gelap. Maka jawaban yang benar adalah gerhana bulan terjadi ketika posisi bulan di, ini buminya di sini ya. Bumi berarti di nomor 3 ya. Ini nomor 3, ini jawabannya adalah C. Terus bagaimana gerhana matahari? Nah, gerhana matahari itu berarti cahaya matahari tidak nampak dilihat dari bumi. Jadi misalkan ini ada bumi, mau melihat matahari tidak tampak, tidak kelihatan. Atau bumi tidak dapat sinar matahari. Kenapa? Karena ketutup bulan. Berarti di sini ada bulannya yang nutupi. Harusnya sinar matahari itu mau menerangi bumi, tapi ketutup oleh bulan, sehingga bumi di sini nggak kelihatan, nggak dapat matahari ya, sinar matahari. Nah, ini terjadi gerhana matahari. Berarti kalau gerhana matahari posisinya bulan di nomor 26. Berikut ini yang merupakan contoh gaya gesekan yang merugikan. Gaya gesekan yang merugikan. Nomor A, gesekan pada mesin. Gesekan pada mesin. Jadi mesin-mesin yang berputar itu ya, yang menyala mesinnya berputar terus, itu kan saling bergesekan satu dengan yang lain. Nah, gesekan-gesekan itu kan menimbulkan panas. Nah, karena menimbulkan panas, maka lama-lama alat atau mesin tersebut lama-lama akan aus. Ya, akan panas, kemudian aus ya, tergerus. Nah, berarti ini merugikan. Ya, pertanyaan kan gesekan yang merugikan, berarti ini termasuk ya merugikan. Yang B, permukaan ban mobil yang semakin halus, ini juga merugikan. Jadi ban mobil kalau masih baru kan kasar ya, tapi lama-lama dipakai kan akan bergesekan terus dengan jalan raya. Akibatnya panas, bannya lama-lama menipis. Nah, ini berarti kalau sudah tipis nanti harus beli ban lagi yang kasar ya, yang baru. Nah, berarti gaya gesekan di sini juga merugikan. Ya, jadi ini juga betul merugikan. Yang nomor C, penggunaan rem pada kendaraan. Nah, pada kendaraan itu ada remnya. Rem itu juga memanfaatkan gaya gesek. Tanpa adanya gaya gesek, remnya tidak pakem ya. Jadi maka harus ada gaya geseknya. Makin besar gaya geseknya, gesekannya makin besar,
remnya makin pakem, makin bagus. Rem ini gaya gesek ini diperlukan untuk pengereman. Kalau tanpa gaya gesek, itu bahaya. Kalau tidak ada gesekannya bahaya, remnya blong ya. Maka di sini rem itu termasuk gaya gesek yang menguntungkan ya. Ini yang menguntungkan bukan merugikan, berarti ini bukan jawabannya ya, ini bukan berarti ya. Jadi kalau ini tulis berarti ini menguntungkan ya, menguntungkan. Kemudian yang D, alas sepatu yang masih baru permukaannya kasar. Nah, alas sepatu ketika baru itu kasar. Ini menguntungkan bagi penggunanya karena tidak terpleset. Ya, jadi ini menguntungkan. Coba kalau kamu beli sepatu sudah halus, nah itu nanti kepleset. Jadi kasarnya permukaan sepatu ini menguntungkan bukan merugikan. Nah, jadi ini juga menguntungkan. Maka jawabannya yang betul adalah A dan B yang merugikan. Nomor 27, menurut hukum 1 Newton bahwa hukum 1 Newton itu kan yang punya gimana ya? Yang ketika benda itu diam, ingin diam terus ya. Hukum 1 Newton ya, hukum 1 Newton itu tentang bahwa benda itu kalau diam ingin diam terus, cenderung terus diam. Kalau sudah bergerak ya ingin atau cenderungnya ingin bergerak terus. Itu ya. Contohnya apa? Nah, contohnya ketika kamu naik bis melaju kencang, bisnya direm. Karena bisnya kan sudah melaju, kamu juga melaju seolah-olah ya melaju kencang. Nah, bisnya tiba-tiba direm. Karena kamu sudah terlanjur bergerak ya kamu sebenarnya kepengen bergerak terus, maka akibatnya apa? Kamu terdorong ke depan. Nah, itu contohnya hukum 1 Newton. Nah, kita lihat sekarang menurut hukum 1 Newton bahwa percepatan sebanding dengan gaya. Nah, bukan ini ya. Hukum 1 Newton itu berkaitan dengan tadi cenderungan benda untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi sekarang yang B, benda cenderung mempertahankan kedudukannya ini. Benda cenderung mempertahankan kedudukannya itu hukum 1 Newton. Kalau udah diam, kepengennya diam terus ya, cenderung bertahan ya. Udah bergerak, kepengen bergerak terus gitu ya. Dan yang C, berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini juga bukan, ini nanti kaitannya dengan hukum 2 Newton yang ada rumusnya ya. Nah, yang D, benda yang diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja. Nah, ini yang termasuk benar ya ini ya. Jadi benda yang diam tuh kepengen diam terus jika tidak ada gaya yang mengganggu ya. Jadi maksudnya kalau ada gelas di atas meja misalkan, nah ini kan udah diam ya, ini kepengen diam terus, dia akan diam terus jika apa? Jika tidak ada gaya yang bekerja, jika tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menarik. Nah, itu ya maksudnya. Jadi jawabannya adalah B dan D. Nomor 28. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari fungi. Fungi itu adalah nama lain dari jamur. Ciri-cirinya bagaimana? Jelas jamur itu tidak hijau daun ya, tidak hijau daun. Kita lihat di sini sama. Yang pertama, tidak dapat melakukan fotosintesis. Betul. Karena jamur itu tidak punya hijau daun sehingga tidak bisa memasak makan sendiri. Kemudian B, memiliki spora untuk perkembangbiakan. Betul, jadi dia berkembang biak dengan spora karena tidak punya biji ya, dengan spora. Jadi betul. Autotrof itu lawannya heterotrof. Autotrof itu bisa memasak makanan sendiri, padahal jamur tidak bisa masak, tidak bisa fotosintesis ya, maka tidak bisa memasak. Berarti ini bukan jawabannya. Kemudian prokariotik itu tidak punya dinding, tidak punya membran inti ya, tidak punya membran inti. Padahal jamur punya ya, jamur itu punya membran inti. Jadi jamur itu eukariotik, Tapi yang ini prokariotik itu juga salah. Yang betul eukariotik ya.
Kalau eukariotik itu mempunyai membran maka prokariotik itu artinya tidak punya membran itu salah. Maka pilihannya adalah A dan B yang merupakan ciri dari fungi. 9. Sulfur dioksida dan nitrogen oksida merupakan gas-gas penyebab terjadinya. Nah, di atas tadi sudah disinggung bahwa SO dioksida itu 2 ya, berarti SO2 dan nitrogen oksigen berarti NO ya. Itu adalah penyebab hujan asam. Ya, yang nantinya akan menyebabkan air hujan bersifat asam karena SO2 bereaksi dengan H2O. Nanti bisa menghasilkan namanya H2SO4 atau asam sulfat dan asam nitrat. Disebut asam. Itu penyebab dari hujan asam. Kalau pemanasan global penyebabnya CO2, kalau lubang ozon penyebabnya CFC atau gas freon. Kalau rumah kaca penyebabnya juga CO2. Oke ya, jadi pilihannya adalah hujan asam. Oke, nomor 30 sekarang. Peristiwa yang disebabkan rotasi bumi, ya di atas tadi sudah dibahas ya. Di atas tadi sudah dibahas bahwa penyebab rotasi bumi adalah akibat rotasi bumi ya. Akibat adalah pergantian siang dan malam. Betul, perjadian perbedaan lamanya siang dan malam bukan, ini kan akibat rotasi. Perbedaan waktu betul, gerak semua hari matahari betul. Jadi jawabannya adalah A, C, D. Nah, untuk soal nomor 31 sudah dijelaskan di soal sebelumnya. Maka kita sekarang langsung soal nomor 32. Amin pergi ke sekolah naik sepeda. Dia berangkat ke sekolah tepat 6.00. Sepeda diayuh dengan kecepatan rata-rata 3 meter per sekon sehingga sampai sekolah tepat pukul 6.20. Jarak dari rumah ke sekolah Amin adalah titik-titik. Berarti yang ditanyakan jarak rumah Amin ke sekolah. Baik, kita tulis dulu yang diketahui ini adalah jam 6 sampai jam 20 ini. 6 sampai jam 6.20 ini adalah waktunya. Berarti kita bisa tuliskan di sini waktu itu adalah T-nya itu T akhir kurang T awal ya. Lamanya waktu dari jam 6.20 berarti kan selama 20 menit. Berarti 6.20 dikurangi 06.00, maka waktunya adalah 20 menit. Dan kecepatannya ini 3 meter per sekon. Kecepatan itu lambangnya V, velocity 3 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah jaraknya, ini ya, jarak itu lambangnya S-nya berapa. Berarti kita bisa langsung, kita tetap masih ingat rumusnya jarak S sama dengan V kalikan T. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Kita lihat dulu satuannya. Di sini pakainya sekon, di sini pakainya menit, maka menitnya dibuat sekon. 20 menit itu berapa sekon? Ya berarti 1 menit kan 1 menit itu kan 60 sekon. Berarti kalau 20 menit kali 60 sama dengan 1200 sekon. Nah, ini kita masukkan ya ke sini. P-nya 3 kalikan 1200. Hasilnya adalah 3600 meter. Apa meternya? Ini karena kan pakainya meter per sekon. Nah, bisa dibuat dalam kilometer dibagi 1000 jadinya 3,6 kilometer. Nah, jarak rumah Amin sampai ke sekolah. Oke, nomor 33 sekarang. Soalnya, buatlah kunci klasifikasi dikotomi dan format tabel dari data hewan berikut. Ini hewannya. Nah, ini petunjuknya, buat bagan dikotomi dulu, kemudian
buat format tabelnya, kemudian menentukan klasifikasinya. Jadi ada 3 tahap yang diperintahkan. Kita coba kita buat ya. Pertama kita tulis dulu ini hewan-hewannya ada berapa, 5 macam hewan kita tulis ya. Kita tuliskan dulu nama hewan-hewannya, susun ke bawah ya. Pertama adalah elang, kemudian kelinci, kemudian ular, kemudian katak, kemudian capung. Nah, setelah itu ini kita bedakan menjadi secara dikotomi. Dikotomi itu yang satu pakai tidak, yang satu pakai iya, begitu. Jadi kita bagi 2 hewan secara kerajaan kan kita bagi 2 hewan, yaitu hewan apa? Iya, hewan bertulang belakang, yang satunya tidak bertulang belakang. Ini bertulang belakang, bertulang belakang. Yang satu tidak bertulang belakang. Atau namanya vertebrata dan avertebrata. Nah, kita lihat yang bertulang belakang mana saja. Jelas elang bertulang belakang, kelinci, ular, katak itu bertulang belakang. Yang capung berarti tidak bertulang. Jadi di sini kita tulis di bawahnya yang bertulang belakang itu elang, kemudian kelinci, kemudian ular, kemudian katak. Yang tidak bertulang belakang sini adalah capung. Oke. Kemudian yang bertulang belakang masih banyak. Nah, kita rinci lagi, kita bedakan lagi. Berdasarkan apa? Ya dari elang ya. Elang itu berarti punya bulu atau punya bulu ya. Berarti kita bedakan berdasarkan punya bulu dan tidak berbulu ya, berbulu atau hewan berbulu. Yang bawah berarti tidak berbulu, tidak berbulu. Yang berbulu berarti elang, yang tidak berbulu berarti kelinci, kemudian ular, kemudian katak. Kemudian yang tidak berbulu kan masih ada 3 lah. Ini kita beda-bedakan lagi, kita klasifikasi lagi berdasarkan yang kelinci itu berambut. Nah, berarti kita bedakan lagi berambut dan tidak berambut. Yang ini berambut, jawabannya adalah kelinci. Kemudian yang ini tidak berambut, jawabannya berarti ular dan katak. Oke, masih ada 2 yang tidak berambut. Nah, kita bedakan lagi. Nah, ini berdasarkan ular. Ular itu hewan melata atau berkulit. Nah, ini kan berdasarkan kulitnya ya. Tadi mulai dari awal tadi kan kulitnya ya berambut, berbulu. Nah, sekarang ular tuh termasuk berkulit kering, atau berdasarkan hewannya reptil dan amfibi juga boleh. Tahu karena kita pakai dikotomi ya, berarti kita pakai iya dan tidak saja. Ular itu berkulit kering. Nah, ya, kulit kering. Tadi kan berambut, sekarang kulit kering. Tapi kalau katak itu ya kadang-kadang basah, kadang-kadang kering karena dia amfibi ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini buat kulit kering dan kulit basah. Yang kulit kering itu adalah ular, yang berkulit basah, kulit basah itu adalah katak, atau bisa juga dengan kata lain yang ini adalah reptil gitu ya, reptil yang ini amfibi. Nah itu ya, ini yang dikotominya. Nah, setelah itu tahap yang kedua, ini tahap pertama. Tahap yang kedua kita buat dengan format tabelnya. Cara buat format tabel dari ini tadi dikotomi ini kita kasih nomor ya, nomor klasifikasinya. Yang bertulang belakang kita kasih kode 1A, pakai warna lain aja, 1A. Kemudian yang ini 1B, yang sini 2A, sini 2B, sini 3A, sini 3B, sini 4
A, nah sini 4B. Kemudian kita buat format tabelnya. Jadi kita tulis 1A dulu, kita tulis format tabelnya. 1A itu adalah bertulang belakang, yang bertulang belakang. Kemudian yang 1B tidak tulang belakang, dan yang 2A berbulu, yang 2B tidak yang 3A berambut, yang 3B tidak berambut, yang 4A kulit kering, 4B kulit basah. Tadi bertulang belakang, kalau bertulang belakang nanti kan menuju ke, bertulang belakang nanti akan menuju ke nomor 2A atau 2B ya, kedua ke nomor 2 gitu. Jadi dari 1A bertulang belakang nanti akan mengarah menuju ke sini, ke bertulang belakang itu berbulu atau tidak berbulu, kan gitu maksudnya. Berarti bertulang belakang nanti kita kasih titik-titik menuju ke nomor 2. Artinya bertulang belakangnya itu berbulu apa tidak berbulu. Sekarang yang 1B yang tidak bertulang belakang. Nah, menuju kemana yang tidak bertulang belakang kan hanya satu, yaitu capung. Berarti ini langsung ya kita isikan capung di sini. Terus sekarang yang berbulu. Habis berbulu, berbulu kan terus jawabannya elang, berarti langsung kan hanya elang, berarti elang. Yang berbulu itu elang. Jadi bertulang belakang dan berbulu itu elang. Yang tidak bertulang belakang itu capung. Yang bertulang belakang tidak berbulu. Nah, tidak berbulu kan banyak ini ya. Berarti kita tuliskan yang tidak berbulu itu tidak berbulu menuju ke nomor 3. Menuju ke nomor 3. Kan ada yang berambut atau tidak berambut. Nah, jadi ini yang tidak berbulu ke nomor 3. Nomor 3 yang berambut. Yang berambut siapa? Kelinci, berarti ini langsung kelinci. Yang tidak berambut, kan ada 2, berarti menuju ke nomor 4. Ini menuju ke nomor 4. Terus tambahkan yang berkulit kering. Nomor 4 kan yang berkulit kering itu ular. Yang berkulit basah itu katak. Nah, ini ya format tabelnya. Nah, ini bisa kita buat kunci sekarang kita buat kuncinya. Kalau mau dibuat semua bisa dibuat ya, kita ambil contoh saja, misalkan kunci untuk kelinci itu kuncinya nomor 3A, dan kan berambut, bertulang belakang ya kan, bertulang belakangnya milih berbulu apa tidak berbulu. Tidak berbulu berarti 2B. Berarti kuncinya adalah 1A, 2B, 3A. Jadi maksudnya kelinci itu adalah hewan yang 1A bertulang belakang, 2B tidak berbulu, 3A tapi berambut. Nah, yang lain misalkan yang katak itu kuncinya apa saja, ini kulit basah ya, berarti 4B. Kemudian bertulang belakang sama 1A, 2B tidak berbulu dan tidak berambut, 3B, kemudian 4B. Itulah kuncinya katak. Nah, cukup ya, itu sebagai contoh.